Oke, assalamualaikum bro. Iya bro, jadi hari ini aku ngevlognya itu di Serdang Bedagai ya bro ya. Jadi di luar kota tebing tinggi. Ini aku arah ke Pantai Sri Mersing bro. Jadi kenapa aku kemarin tuh ada undangan pesta ya bro ya. Jalannya cukup jauh, lumayan jauh. Jadi di daerah-daerah pantai ya, Pantai Selangbuah, Pantai Kelang, Pantai Mersing gitu kan, Pantai Kembar gitu. Jadi banyak lah gitu. Jadi tapi aku kayaknya nggak sempat untuk singgah ke pantai-pantainya ya bro ya. Jadi hanya di pestanya itu aja bercengkrama. Ya ini aku sudah lama ya bro, sekitaran 7-8 tahun lah nggak melintas di sini. Tapi alhamdulillahnya tuh jalannya udah bagus ya, nggak seperti dulu. Kalau dulu itu jalannya tuh hancur gitu bro. Ya cuacanya agak sejuk ya bro ya, nggak begitu panas ya. Karena aku jam 3-an ini gerak, jam 3 hampir setengah 4 ya. Jadi nggak begitu panas. Karena memang jalannya ke Pantai Sri Mersing itu lumayan jauh ya. Jadi ini aku sebenarnya motongnya itu dari belakang, nggak dari depan. Kenapa aku milih lebih dari belakang gitu kan? Karena memang jalurnya itu jarang ya, kalau untuk mobil-mobil atau dump truck itu jarang. Jadi lebih leluasa dan lebih enak, nggak sesak dari depan ya. Kalau dari depan tuh sesak ya, karena memang itu ya jalur utama ya, jalur lintasnya. Jadi aku memilih dari belakang. Jadi kenapa aku datang ke acaranya, memang ya keluarga juga gitu kan, jadi ya harus datang gitu bro. Ya itu tadi, jadi jalannya itu ya nanti, kalau dulu tuh ada persawahan ya, tapi nggak tahu juga lah ya, atau masih ada sawahnya atau udah dibangun juga, karena udah lama kali nggak kemari. Udah cukup lama ya, antara 7-8 tahun lah nggak pernah lintas sini juga. Karena dulunya waktu aku kerja masih di perusahaan, di perusahaan telekomunikasi itu, ini sempat daerah survei ya, daerah kunjungan kerja juga gitu kan. Jadi setiap 2 minggu sekali itu wajib kunjungan kemari bro. Jadi kita survei di outletnya ataupun survei jaringannya bagus apa enggak gitu. Jadi kalau turun untuk oke bro, ini kita udah masuk ya bro. Aku kurang tahu ya, kurang paham ini apanya ya, daerahnya gitu bro. Jadi balik ke cerita tadi. Jadi kalau dulu marketnya turun untuk pengisian pulsa ataupun untuk database SMS atau nelpon itu kurang tuh, kita ditunjukkan BTS mana yang kurang. Contoh di wilayah A gitu kan, untuk target SMS-nya itu, untuk pengguna SMS ya, bukan target ya, untuk pengguna SMS itu menurun. Kenapa gitu kan, kita harus tahu juga gitu. Jadi kita survei, begitu juga dengan istilahnya yang isi pulsa gitu kan. Jadi kita tahu kekurangan istilahnya di perusahaan kita itu apa gitu kan. Contoh nih, kalau dia nelfon gitu kan, kenapa kok
kurang isi pulsa gitu. Jadi kita survei gitu kan, ternyata ada program dari perusahaan seluler gitu kan, ada istilahnya isi pulsa sekian dapat bonus telepon sekian gitu. Jadi kita survei di outletnya, begitu juga di masyarakatnya gitu bro. Nah ini jalannya agak ini ya bro ya, berpasir, banyak pasir gitu kan bro. Ya kenapa di sini banyak pasir daerahnya, karena memang dekat pantai ya bro ya. Nah begitu juga kita juga harus hati-hati, karena memang kalau aspal itu banyak pasir tuh jalan itu agak nyeret ya, atau gimana ya, kalau kita ngerem itu nggak begitu pakam ya, nggak begitu macet. Jadi juga harus hati-hati ya bro ya. Ini memang jalannya agak-agak ngepas ya, karena memang ini jalan perkampungan ya bro ya. Ya memang ya kalau di jalan perkampungan tuh nggak begitu lebar-lebar jalannya ya. Agak sempit lah ya jalannya. Nah kalau dulu waktu survei kemarin itu biasanya tuh kami sampai malam ya, surveinya, mendatanya itu langsung ke usernya, langsung ke pemakainya. Jadi kita duduk di warung gitu kan, kita tanya langsung gitu kan, pengguna GSM apa ini, contoh GSM A, B, C gitu kan. Jadi kita tanya langsung ke usernya, ke pemakainya gitu bro. Nah ini aku kenapa pakai ya, nih aku lihat map, karena memang aku udah lama nggak kemari, jadi aku tuh lihat map juga bro, jadi biar nggak kesasar ya bro ya. Jadi aku melihat mapnya, jadi aku minta kirimkan titiknya, aku minta dia share log, jadi aku bisa ngikutin share lognya, ataupun misalnya bisa menggunakan map ya. Jadi aku lihat jalurnya, lintasannya gitu bro, jadi nggak kesasar ya. Karena sih memang kalau dibilang kesasarnya sih enggak ya, cuma takutnya kelewatan ataupun nggak sesuai ya, apa namanya, tempat alamatnya ya, tempatnya, lokasinya. Nah itu yang di depan aku tuh pakai baju merah tuh tadi ngebut-ngebut aja tuh, mungkin dia masyarakat sini ya, karena memang mungkin dia udah hafal ya, tadi ngebut aja dari tadi tuh bro. Nah inilah dia, ternyata masih ada sawah-sawahnya bro. Udah mau panen ya, sawahnya ya, sawahnya, padinya ya. Jadi ya biasanya yang ditengok itu, dilihat itu di jalan tuh ya ruko-ruko ya, gedung-gedung, mobil ya, polusi lah gitu. Tapi di sini udah sejuk ya, enak ya bro ya. Jadi kalau lihat pemandangan sawah ini mau turun sebenarnya, tapi pakai jaring ya. Kenapa aku bilang pakai jaring? Jadi nangkap burung ruak-ruak itu ya, burung kalau ada yang bilang tuh burung ayam-ayaman gitu dia. Jadi kalau dia digoreng itu enak, dagingnya gurih ya, manis juga bro. Ya ini tempatnya asik ya bro ya, daerah sawah ya, ternyata masih ada sawahnya. Karena memang udah lama kali nggak kemarin nggak lintas di sini, jadi gitu lintas, cantik pula sawahnya kan, masih hijau dia, masih asik lah kalau dibilang. Ya biasanya kalau di sawah yang masih hijau gitu itu banyak burung ruak-ruak ya,
burung ayam-ayaman itu gitu kan. Jadi kalau dia mau menangkapnya itu pakai jaring ya. Kalau apa yang pernah aku buat dan aku pernah dulu di kampung ya, itu jaring panjang itu dari sekitaran 20-an meter, 20-30 meter ya. Jaring itu letak di pinggiran sawahnya itu ya. Jadi kita giring dari belakang ke depan gitu lah dia. Jadi burung ruak-ruaknya itu lari ke depan itu kan ya, nyangkut di jaringnya gitu bro dulu ya. Tapi kayaknya sekarang udah nggak pernah lagi bro. Dulu waktu masih kecil-kecil ya, jadi ingat masa lalu ya. Nah itu dari tadi kita ngelewatin jembatan ya bro ya. Jadi di sini tuh pun juga banyak jembatan. Jadi karena mayoritas di sini tuh nelayan juga ya bro ya. Makanya tadi aku tengok itu banyak ini juga jembatan. Nah jembatan itu untuk arus ini ya, kapalnya ya. Jadi sepanjang jalan ini masih sawah juga, masih asik ya bro ya, masih enak lah dipandangnya. Jadi nggak gedung-gedung ya. Kenapa mau berangkat kemari? Memang udah lama nggak kemari, jadi kepingin juga kan. Ya udah, selesai beberapa orderan tadi tuh aku langsung tembak kemari. Takutnya kemalaman kan. Tapi pun ya kalau kemalaman pun ya asik juga sih lintas ke sini gitu. Ini masih lumayan jauh ya bro ya. Jadi yang tadi aku tengok dari map itu sekitaran 30-an menit lah, 30 menit lebih, bilang 40 menit gitu. Tapi nggak sampai lah yang 40 menit, bilang lah setengah jaman lah gitu. Nggak sampai dengan 40 menit. Tapi kalau ya kita sambil istirahat itu kan santai ya, bisa lebih juga ya bro ya. Jadi cerita masalah jaringan tadi itu memang jaringan di wilayah sini tuh kuat yang si merah ya bro ya, si merah dan si kuning gitu. Jadi kalau kami melakukan survei ataupun kunjungan gitu kan, jadi mana yang kurang itu langsung kita benahin gitu. Contoh kecepatan internet itu sekian tapi aku udah lupa ya, karena memang udah lama kali untuk hitungannya itu ya. Jadi kita terus tahu gitu kan, pakai dengan speed test itu gitu kan, jaringan kekuatannya seperti apa gitu di wilayah itu gitu. Sementara penduduknya situ banyak gitu kan, kalau lemah kan agak ini ya, agak merugi juga gitu kan. Karena kan kita kan harus tahu gitu kan, karena kita kan di pelayanan gitu kan. Contoh kalau pelayanannya kurang bagus ataupun jaringan nggak bagus kan, otomatis pindah ke operator lain gitu bro. Nah ini masih di perkampungan ya. Aku juga nggak tahu perkampungan apa di sini. Itu juga tadi yang aku bilang tuh, mayoritas masyarakat itu nelayan ya, begitu juga petani juga gitu kan bro. Jadi ya ini yang ku lewatin ini ya, padi ini ya, sebagian lah gitu. Kalau malam masih kali dari sini bro, cuman ya aku belum tahu juga pulang malam di jam berapa. Memang tadi ada yang ngajak barang pulang tapi nggak dari sini ya,
dari depan mungkin, karena takut katanya gitu kalau dari sini tuh sepi karena perkampungan itu kan lagi melewati sawah-sawah ini gitu. Jadi aku bilang nggak usah takut lah kan, itu kan nanti kita barengan gitu kan, sama emang nggak mau gitu. Ya nggak apa-apa ya bro ya, jadi karena takut ya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Jadi memang aku kalau lewat dari jalan-jalan kampung ini suka ya bro ya. Sukanya tuh itu tadi, pemandangan itu masih enak, masih hijau semua gitu kan. Nah, yang kedua itu lintasnya itu mobil-mobil tuh jarang ya, apalagi dump truck gitu kan. Jadi kita bebas memandang lah bro. Nah itu yang baru lewat itu tahu bro ya, itu apa, mesin penggiling padi ya bro ya. Jadi mereka keliling gitu kan, jadi kalau ada yang udah panen gitu kan, mereka singgah gitu, dan jasa mereka tuh disewa untuk menggiling padinya gitu bro. Ya aku tadi kemarin tuh cuman dapat berapa orderan ya, kalau nggak salah tuh 3 atau 4 lah orderan gitu. Agak sepi sih hari ini. Rencana tadi memang mau malam berangkat, maksudnya bareng nginap gitu kan, tapi karena orderan sepi, ditunggu juga nggak ada kabar, nggak ada ini ya masuk chattingan orang, ya udah langsung kita off kan aja kan, langsung kita tembak lah kemari bro. Nah ini dia tuh jalannya banyak pasir tuh bro, jadi harus hati-hati ya bro ya, harus hati-hati bro. Tengoklah bro kanan kiri nih bro, masih ada sawahnya kan bro, masih asik kan bro, masih enak mandangnya gitu bro. Nah sebagian itu udah ada yang kuning ya. Biasanya kalau di daerah persawahan gitu ya, itu banyak juga belut nih ya bro ya. Belut itu pun asik, vitaminnya juga bagus ya. Tuh anak-anak bagus lah bro. Jadi dulu pernah aku masih kerja di perusahaan ya, itu di perusahaan si merah ya bro ya. Jadi begitu dekatnya lah sama orang outletnya, orang ponselnya itu bro. Jadi setiap datang itu diajak ke pantai Sialang Buah ya, diajak ke pantai Sialang Buah, itu langsung dipesankan ikan lah sama dia ya. Ikannya itu kita udah ini ya, udah tau lah kalau itu ikan-ikan segar gitu kan. Jadi kita pilih ikannya, langsung dipanggang gitu bro, dipanggangkan. Ya udah kita makan di situ gitu bro. Kalau dulu ya bro ya, itu ada salah satu ponsel di sini. Jadi dia senang kalau udah kita datang gitu, karena memang kalau kita datang ke outlet dia tuh kita bawa souvenir ya, bawa cenderamata gitu kan ya. Kalau outlet itu dikasih cenderamata itu senang ya, karena setiap kita datang tuh pasti ada bawa buah tangan lah gitu, untuk yang bisa dipakai dia atau yang bisa dipajangkan dia gitu kan. Jadi dia senang gitu ya. Kalau datang ke konser lah dia semangat itu. Udah ayo kita ke Sialang Buah aja, kita nongkrong di situ lah sambil ngobrol-ngobrol gitulah. Jadi ada satu outlet itu yang kita jadikan untuk market kita ya. Jadi memang kenapa kita jadikan market dia itu, karena dari penjualan dia itu
baik si merah ataupun si kuning itu tinggi gitu bro. Jadi kita tetap ini ya, tetap survei terus sama dia gitu. Jadi dia tuh kan ada buku catatannya gitu kan, jadi kita bisa hitung per hari berapa, per minggu berapa, per bulan berapa. Jadi kita ambil rata-ratanya seperti apa gitu kan. Jadi kita juga harus tahu gitu kan, kenapa kok di hari ini banyak ini ya, yang ngisi operator sekuning gitu kan, di hari-hari tertentu sebenarnya itu ya. Jadi kita juga harus tahu kan kelemahan kita itu. Jadi bahwasannya si kuning ini ada promo nih setiap hari Sabtu. Jadi isi 10.000 itu dapat bonus nelpon atau bonus SMS gitu. Kalau dulu itu Android nggak begitu ini bro ya, nggak begitu familiar ya. Iya, ada apa nih mobil? Oh, buang tanah ya. Iya, nggak begitu familiar gitu. Jadi orang tuh taunya tuh pakai SMS, nelpon gitu kan, nggak kayak sekarang kan udah modern ya, udah bagus lah, semakin berkembang lah zaman ini gitu kan. Tapi itu tadi yang perlu diingat itu, sekarang kan lebih baik ya, lebih canggih teknologi itu. Memang kita juga harus bijak juga menggunakannya bro. Begitu juga dengan istilahnya kayak media sosial yang lainnya gitu. Kita harus bijak lah menggunakannya, jangan jadi salah ini ya, salah menggunakannya, salah kaprah lah gitu. Karena memang banyak aku perhatikan tuh kadang ada yang salah menggunakan media sosial gitu kan, salah inilah, salah tempat lah gitu. Terkadang nanti curhat isi masalah gitu kan, itu di media sosial itu salah gitu. Itu nggak bagus ya bro ya. Nggak perlu diikutin yang seperti itu gitu. Jadi kenapa sekarang aku bilang itu harus bijak menggunakan media sosial gitu. Karena memang kita salah bicara aja, salah posting, salah apa gitu kan, tanpa kita sadarin itu melanggar undang-undang gitu bro. Tapi ya kalau bisa kita jauh-jauh dari hal-hal seperti itu ya bro ya. Jadi makanya aku bilang tadi itu kita harus bijak bro. Kalau dulu itu dia media sosial itu nggak begitu ini ya, nggak begitu paham orang menggunakannya, dan nggak ngerti lah gitu, apa sih ini gitu kan, gunanya apa sih ini gitu dia. Jadi ya kenapa aku bilang sekarang itu HP ya, handphone Android familiar gitu kan, karena memang kita menggunakan Android ini udah bisa ya, seperti chattingan itu nggak perlu pakai SMS lagi kan. Jadi nelponnya itu juga nggak perlu pakai pulsa lagi gitu ya, serba instan lah semua gitu. Jadi kalau kita mau merekam suara gitu kan, langsung kita voice note gitu kan, udah enak gitu kan kalau kita capek ngetiknya. Kalau dulu kan enggak gitu kan. Kalau dulu kan kita itu pakai SMS, kalau udah habis pulsa ya udahlah gitu kan, cari lagi isi pulsa lagi gitu kan. Kalau sekarang kan enggak kan, kita hanya mengisi pakai data aja udah bisa semuanya kan bro. Jadi ya bagus lah gitu kan, tergantung kita menggunakannya. Oke bro, nah ini kita udah mau sampai di acara pestanya bro. Jadi aku mau makan daging dulu ya bro ya. Naikkan kolesterol dulu bro ya. Kayaknya acara pestanya besar ini bro ya. Nah kita udah sampai ini bro, udah ramai nih orangnya bro. Kita makan daging dulu nih bro.
Oke, kita cari parkiran dulu. Oke, parkiran yang sebelah kiri ini bro. Oke, assalamualaikum bro.